Supaya bebas pajak, dividen harus diinvestasikan. Investasinya juga tidak bisa sembarangan. Harus dalam bentuk investasi tertentu. Setidaknya, ada 12 bentuk investasi tertentu yang diatur. Mulai dari penyertaan modal, surat berharga, investasi keuangan pada bank persepsi, investasi infrastruktur, hingga investasi pada sektor real. Detailnya dapat dilihat di pasal 34 dan pasal 35 PMK 18. PMK 03 2021. Kemudian, investasi harus dilakukan paling lambat akhir bulan ketiga setelah tahun pajak dividen diterima atau diperoleh. Singkatnya, investasi harus dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Selain itu, ada jangka waktu investasi yang mesti dipenuhi. Lamanya minimal 3 tahun pajak terhitung sejak tahun pajak dividen diterima atau diperoleh. Jadi, selama jangka waktu tersebut, investasi tidak boleh dialihkan, kecuali dialihkan ke bentuk investasi lain yang diatur di pasal 34 dan pasal 35 PMK 18. PMK 03 2021. Kabar baiknya, ada beberapa jenis instrumen investasi yang tidak menyulitkan. Di antaranya, emas batangan 99,99%, saham, dan tabungan. Jadi, kalau dividen yang diterima dibelikan emas batangan 99,99%, dibelikan saham kembali, atau bahkan didiamkan begitu saja dalam rekening tabungan di bank, itu sudah memenuhi kriteria investasi. Artinya, dividen tersebut bebas pajak. Setelah investasi, ada hal lain yang mesti dilakukan, yaitu menyampaikan laporan realisasi investasi. Itu harus dilakukan paling lambat akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir. Penyampaian laporan tersebut juga harus dilakukan secara berkala sampai dengan tahun ketiga sejak tahun pajak dividen diterima atau diperoleh. Singkatnya, laporan realisasi investasi harus disampaikan setiap tahun selama jangka waktu investasi, paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Selain dilaporkan di laporan realisasi investasi, dividen juga wajib dilaporkan di surat pemberitahuan SPT tahunan agar bebas pajak. Itu dilaporkan pada bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak di pos penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak. Selain itu, investasi atas dividen yang diterima juga wajib dilaporkan di SPT tahunan. Itu dilaporkan pada bagian harta pada akhir tahun. Jadi singkatnya, dividen kalau mau tidak kena pajak, harus diinvestasikan minimal 3 tahun. Lapor realisasi tiap tahun. Waktunya maksimal akhir Maret. Dan jangan lupa laporkan di SPT tahunan. Pelaporan bisa online semua ya sahabat. Jadi gak perlu ke kantor pajak. Cukup lapor di www.pajak.go.id. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe jika Anda ingin update terkait aturan pajak yang terbaru.